Di era sekarang ini, kita tidak boleh tertinggal dengan perkembangan teknologi. Pola pikiran kita harus kreatif supaya hal positif bisa kita dapatkan. Industri kreatif adalah magnet tersendiri bagi para seniman dan pelaku kreatif. Karena ini adalah tempat di mana bisa saling berkreasi dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan keahliannya. Percetakan adalah salah satunya yang bergerak di bidang industri kreatif. Percetakan sebagai Obet adalah percetakan terbesar yang ada di Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Dengan mesin yang canggih dan pelayanan yang ramah terhadap customers adalah kunci dari kesuksesan percetakan ini. Kantor percetakan sebagai Obet pun dinilai sangat rapi dan bersih. Dengan temperatur AC yang selalu ready di setiap ruangan, membuat customers merasa nyaman saat sedang berada di dalamnya. Percetakan sebagai Obet juga memperbolehkan customers untuk membuat desainnya sendiri sesuai dengan hati nurani. Jika tidak puas dengan hasil karyanya, maka karyawan akan siap siaga mengambil alih karyanya untuk dibuat menjadi lebih keren. Customers dijamin akan puas dengan pelayanan dan percetakan sebagai Obet karena material dan bahan-bahan yang dipakai adalah bahan-bahan yang berkualitas dan mendapatkan hasil yang berkelas. Kalau boleh tahu nih, teman-teman pasti nungguin, omsetnya berapa sih Kang per bulan? Omset di percetakan sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu mungkin sehari ya tembus sekitar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, di ngopi kali ini ngobrol seputar industri kreatif. Kita lagi bersama salah satu seseorang ya yang bergerak di bidang industri kreatif. Terutama kita lagi ada di Panimbang. Nah, di Panimbang ini kita lagi bersama Kang Obet ya, Kang Obet. Nah, Kang Obet ini kalau boleh tahu dia adalah owner dari apa Kang? Sebagai Obet Group. Sebagai Obet Group. Nah, di dalam Obet Group itu ada apa aja Kang kalau boleh tahu? Ada beberapa disiplin keilmuan yang saya kerjakan. Iya Kang. Bisnis berbasis yang pertama itu percetakan, kemudian interior design, kemudian saya juga ngerjain project untuk pembangunan gedung dan ada beberapa bisnis yang saya jalankan. Nah, jadi gimana keseruannya nanti akan kita tanya-tanya ke Kang Obet. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita perkenalan dulu. Maka kalau tidak kenal maka tak sayang. Silakan kita perkenalan dulu. Nah, kalau boleh tahu nih nama lengkap Akang itu siapa sih nama lengkapnya? Nama saya lengkapnya itu Obet Al-Kalimin. Obet Al-Kalimin. Panggilannya? Obet. Kang Obet. Berarti
Obet itu bukan nama panggung ya Kang ya? Bukan. Bukan ya? Kirain kita nama panggung ya? Biasanya kan rata-rata wah orang-orang yang bergerak di industri kreatif punya nama panggung sendiri Iya. Kang. Nama asli. Nama asli. Asli mana Kang? Kalau boleh tahu. Saya lahir di Sobang. Di Sobang. Nah, nggak jauh dari sini. oh berarti nggak jauh dari Panimbang sini Nggak jauh ya? dari Panimbang. Berarti orang asli sini. Orang. Akang sih. Pribumi ya berarti. Pribumi, bener-bener pribumi. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Kang, usianya berapa sih Kang? Usia saya 39 tahun. 39 tahun, belum kepala 4 ya? Belum. Setahun Setahun lagi. lagi. Waduh, keren teman-teman. Ada apa dengan kepala 4 kok? Biasanya gini Kang, biasanya udah di usia kepala 4 tuh udah, wah bisnis itu udah kayak Matang gitu. matang gitu, tapi Oh. si Akang ini udah keren. Ternyata masih muda jangan ya. diukur, Muda. jangan diukur dari umur. Nah, tuh. Oke teman-teman, jangan diukur dari umurnya. Nah, Oke, bidang usaha apa sih ya Kang yang sekarang lagi dijalani? Saya menjalankan beberapa bisnis. Yang pertama di percetakan. Ya. Percetakan tersebut saya punya 2 tempat di Jakarta dan di Panimbang. Kalau yang di Jakarta itu di Kemayoran, alamatnya yang Panimbang itu ya di sini di nggak jauh dari rumah. Oh gitu. Oh ya, kalau boleh tahu Kang, nama usaha Akang itu apa? Nama usaha saya itu sebagai Obet Digital Printing kalau untuk percetakan. Gitu. Untuk alamatnya gimana tuh Kang? Alamatnya di yang pertama di Jakarta. Jakarta. Kemudian yang kedua di Panimbang. Berarti ada 2 ya? Ada 2. Di Jakarta sama di Panimbang. Betul. berarti ada 2 Kang ya. Kalau boleh tahu Kang, usahanya udah berdiri berapa tahun gitu? Saya mulai mendirikan perusahaan ini dari tahun 2013. Dari 2013. Udah lumayan ya Kang ya lama Hampir ya. 8 Hampir tahun. 8 tahun. 2021 ini. Iya, 8 tahun. Hampir 8 tahun Hampir 8 tahun. Itu mulai startup dari awal, dari nol ya Kang? dari nol. Dari nol. Dari 2013. Nah, itu apa sih alasan Akang itu membangun usaha ini gitu? Percetakan ini. Yang pertama ini adalah passion mungkin ya. Udah passion. Karena saya kan dari kecil juga memang hobi di art. Jadi saya pernah menjalankan bisnis di beberapa bisnis sebelum membuka percetakan ini, tapi saya nggak berhasil karena memang mungkin jiwa saya nggak di sana gitu. Oh. Kemudian seiring waktu berjalan pada akhirnya saya balik lagi ke percetakan dan alhamdulillah hampir seluruh hidup saya sekarang ditopang dari sana, dari percetakan. Berarti Akang udah passion ya. Udah Dari benar. dulu berarti nggak bisa lepas dari Nggak namanya bisa, art. Kalau boleh tahu ada hobi sendiri Akang gitu? Senang Dulu apa? saya sebelum menjalankan bisnis ini, waktu saya mudanya saya dulu, saya kan sekolah hanya sampai SMP doang. Sampai SMP. Setelah lulus SMP itu saya jadi pelukis konvensional, melukis bak mobil. Melukis bak mobil, kemudian kalau ngelukis bak mobil itu kan nggak setiap hari ya. Iya, Nggak setiap kerjaannya. hari, mungkin sebulan 2 kali gitu. Kan dulu saya waktu muda itu saya bukan dari keluarga berada, jadi saya harus memenuhi segala macam kebutuhan saya, ya saya harus kerja sendiri gitu. Jadi saya mulai dari sana berpikir kalau saya mengandalkan melukis bak sebulan hanya 2 kali paling gitu kan, sedangkan kita makan kan setiap hari. Benar, Iya. makan Ya bisa kan? Gitu. sehari 3 kali. Betul, makanya saya berpikir saya mencari sesuatu deh yang sekiranya bisa Menghidupi bisa Mencukupi. bisa ada pemasukan setiap hari setiap hari. gitu, bisa ada pemasukan setiap hari. Nah, dari sana saya mulai tuh belajar membuat undangan, mencetak undangan, kemudian sablon, kaos gitu kan, bikin spanduk. Dulu spanduk bukan digital ya. Dulu spanduk tuh di sablon gitu. Nah, itu kan bisa tuh setiap hari ada yang Iya. project-project gitu, meskipun kecil tiap hari ada masuk gitu. Nah, cuman dulu kan kita belum punya alat, namanya juga baru rintisan kan. Iya, masih merintis. Jadi kalau ada kerjaan, saya bawa ke Serang gitu, saya cetak di Serang, kemudian saya jual gitu. Selalu begitu. Kalau boleh tahu Kang, kesulitan apa sih waktu membangun usaha ini? Buat saya ya, Iya. buat saya karena
mungkin beberapa orang, saya juga banyak melihat sih, jadi saya melihat perilaku gini Neng ya, orang sekarang banyak yang mengeluh tentang kendala membangun sebuah bisnis. Iya. Ya kan? Tapi kalau saya melihat sih sebenarnya dia itu hanya sekedar melihat tren dan ingin bisnis. Tanpa dia menyadari apa sih sebenarnya keahliannya, apa sih passionnya gitu. Sehingga lupa dan abai terhadap syarat-syarat pokok menjadi seorang wirausaha gitu. Nah, kalau saya memang saya sudah ada basicnya kan di art gitu kan. Saya tinggal ngembangin. Jadi pada saat itu saya kendalanya ya cuman di modal. Kendalanya cuman di modal karena keinginan, terus juga saya harus ngapain, apa bisnis apa yang mau saya jalankan itu sudah ada. Rulesnya itu sudah saya bangun gitu. Jadi yang pada saat itu yang saya pikirkan hanya modal. Dan di dunia percetakan itu kan nggak murah. Benar. Mesin-mesinnya itu kan mahal. Jadi, nah ini mungkin tips ya buat teman-teman atau buat adik-adik yang masih yang masih merintis atau yang masih coba-coba untuk memilih-milih bisnis gitu kan. Yang paling pertama itu ya kita harus tahu dulu kita passion di mana. Itu yang penting. Setelah itu baru berpikir yang lain, modal, terus peluang dan lain-lain gitu kan. Tapi yang paling utama itu ya itu kita nih ada di mana sih sebenarnya gitu. Fondasi awalnya itu. Apakah kita bisnisnya ini di peternakan, kuliner, perkebunan atau apa, di sana kita cari. Kita cocoknya di mana gitu. Betul. Kan nggak sedikit kan orang yang dari hobi, misalkan hobinya main burung, kemudian jadi bisnisnya gitu, dari cupang, dari cupang gitu. Betul. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi jangan selalu modal dijadikan alasan utama. Yang paling penting itu cari tahu dulu kita mau bisnis di sektor apa gitu. Setelah itu kalau memang kita punya niat yang kuat untuk menjalankan bisnis itu, insya Allah kalau modal nanti ngikutin. Saya cuma mau menjelaskan, saya juga bukan siapa-siapa pada saat itu, ya kan? Kalau misalkan ukurannya saya pada saat itu membeli mesin yang segitu mahal, jauh banget. Tapi kan ada salah satu yang nggak boleh kita abai, bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah, dan kita yang penting itulah kita luruskan niat saja dulu. Setelah itu kita berusaha sambil berikhtiar, insya Allah semua akan ada jalannya gitu. Nah, dalam usaha Kang ini sekarang sudah mempekerjakan berapa orang sih? Sudah ada berapa pekerja? Kalau di percetakan jumlah keseluruhannya sekitar 16 orang. 16 orang yang bekerja. Lumayan banyak ya Kang ya? Itu terbagi dari beberapa ini ya. Ada yang di desain grafis, ada yang di operator, mereka yang menggerakkan mesin-mesin itu, kemudian ada yang bagian finishing dan bagian packing. Iya, Kang, kalau boleh tahu ada kriteria khusus nggak? Misalnya karyawan Akang nih nanti mau masuk ke bisnis Akang nih harus gimana? Misalnya good looking kah atau yang sedang dicari sekarang? Gini, ini penting ya kalau menurut saya. Saya dalam rekrutmen tenaga kerja biasanya saya yang mencari sendiri. Saya itu sering dan suka banget roadshow ke sekolah-sekolah yang memang ada pendidikan talent ya, kayak SMK gitu. Saya sering roadshow ke mereka, cuma sekedar memberikan kayak seminar gitu. Terus saya juga memberikan kuis. Biasanya kan yang berkaitan dengan disiplin ilmu saya tuh, desain grafis dan lain-lain gitu. Nah, dari sana saya buat kuis, kemudian mereka lakukan, dan saya melihat siapa terbaik, itu yang saya ambil. Itu untuk desain grafis ya. Tapi kalau untuk yang lainnya kayak operator, finishing dan lain-lain itu biasanya mereka tidak punya latar belakang keilmuan di sana. Tapi yang terpenting buat saya kriterianya mereka itu jujur dan mau kerja. Jujur dan mau kerja. Karena kalau untuk pengalaman bisa saya ajarin. Betul.
yang kalau orang sudah tidak jujur dan aduh repot. Kacau ya Kang ya. Kacau. Seberapa tinggi jabatannya kalau Betul. udah nggak jujur, Betul. wah, Iya Wah, benar. seperti hancur lagi usahanya. Kalau dia jujur. Berarti kuncinya jujur. Jujur. Iya. Kang, kalau boleh tahu nih Kang, Hmm. posisi apa aja sih yang ada di usaha Kang ini gitu? Posisi Pekerjaannya kayak tadi misalnya Heeh. desainnya yang desain grafis. oh iya, Iya itu. itu seperti yang saya bilang tadi, dari 16 orang itu yang dipercetakan, ada yang di desain grafis itu 4 orang, kemudian ada yang di staf admin juga ada 2 orang, Oke. terus operator ada 4 orang, sisanya finishing sama packing. Oh gitu ya Kang. Oh iya Kang, sebelumnya Akang pernah memiliki pengalaman atau pernah belajar sama orang lain gitu sebelum membangun usaha Akang ini? Buat saya yang tidak bersekolah, Ya. guru itu pasti ada. Ada. Nah, cuman nggak spesifik, artinya kalau salah satu orang ya, Iya. saya belajar itu nggak begitu. Jadi saya ini kan otodidak Otodidak. gitu. Saya selalu punya prinsip, kalau orang lain bisa lakukan, kenapa saya tidak? Ya benar Ya, banget betul, sih. betul. Itu makanya dari sana ada banyak hal yang membuat kita terpacu untuk mengetahui segala macam gitu kan yang kita inginkan. Contoh kecil gini, saya melihat salah satu billboard misalkan di kota gitu, desainnya bagus gitu kan, billboardnya kokoh juga bagus. Ini orang bisa bikin kayak gini, kenapa saya nggak bisa gitu. Kuncinya yakin ya Kang. Kuncinya yakin, dan ya itu seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kita punya keinginan sesuatu yang berkaitan dengan bisnis kita, ya jangan setengah-setengah, harus total. Iya benar. Alhamdulillah billboard saya di mana-mana sekarang ada 10 titik gitu. Keren. Itu udah sebanten gitu nyebar. Iya, Pandeglang. Di Pandeglang sini Pandeglang. rata-rata pakai di Kang Akang Obed ya. Wah keren tuh teman-teman buat motivasi kalian. Nah menurut Akang nih seberapa penting sih pengalaman sama ada yang ngajarin gitu tuh, seberapa penting menurut Akang? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Kenapa bisa sangat penting menurut Sangat Akang? penting karena buat saya yang mendewasakan kita itu adalah pengalaman. Pengalaman. Ya kan? Heeh. Karena dari pengalaman itu kita mampu belajar gitu. Karena ini kan proses untuk memperbaiki diri kan. Mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri. Memperbaiki Ya diri. dari pengalaman itu, makanya benar orang bilang bahwa guru yang paling baik adalah pengalaman. Pengalaman. Betul, itu saya rasakan sendiri gitu. Dari sana saya belajar, saya selalu mengevaluasi. Makanya saya ada libur tuh. Oh, Ada libur 1 hari. Saya kalau libur di sini nih, tempatnya di villa. di villa ya. Itu sebenarnya bukan cuman tiduran di sini, tapi saya kadang-kadang saya butuh waktu sendiri untuk Betul. ngobrol dengan saya sendiri gitu. Iya benar. Gitu. Betul. Di sanalah saya mengevaluasi, oh ternyata saya begini nih salah, besok begini, oh ternyata tindakan seperti ini nih kurang baik. Nah itu seperti itu, evaluasi terus. Jadi ada kan beberapa bisnis, beberapa orang, teman-teman saya juga banyak yang buka hampir tidak ada libur. Iya, Iya. betul. Sampai Betul. 24 jam 24 jam atau ada. bahkan. Terus. Kalau saya nggak begitu, saya perlu waktu untuk untuk mengevaluasi, untuk beristirahat. Karena yang paling bahaya di bisnis itu satu, Neng. Apa? Kalau sudah ketemu jenuh itu bahaya. Oh iya, kacau Bahaya. semua ya Kang. Kalau ya. sudah ketemu jenuh karena kita sibuk keseharian dengan aktivitas usaha Iya. itu, kemudian kita jenuh dan kita nggak konsentrasi lagi terhadap bisnis itu sendiri. Makanya saya kadang-kadang tidak melulu saya mengevaluasi juga sih. Kadang saya mengisi kekosongan di hari libur itu, saya main motor ke hutan gitu, itu biar fresh. Jadi kita ngarepin lagi nih, oh Senin saya kerja lagi Oh, dengan iya. kondisi yang fresh. Itu Kang, siapa aja sih target dari usaha ini Kang? Target marketingnya ke arah mana itu Kang? Kalau bisnis yang saya jalankan ini sebenarnya hampir menyasar ke semua segmen usia itu iya. hampir. Tapi ya lebih terfokus kepada mungkin sektor, kalau dilihat dari segmen usia nih ya, Iya. mungkin dari 20 sampai 50 tahun. Gitu. Cukup luas ya Kang ya? Cukup luas, luas. cukup luas. Untuk marketing promosinya
yang yang akan gunakan untuk menarik konsumen seperti apa? Misalkan menggunakan media apa? Nah, gini. Iya. Ini penting. Ya. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu penting membuat promo di koran, Iya. terus iklan di radio, itu tidak terlalu penting. Yang paling penting promosi itu sebenarnya kalau menurut saya Ya. eksistensi dan konsistensi itu promosi yang luar biasa. Karena orang tanpa disuruh juga, tanpa kita sadari, dia akan berbicara ke temannya. Iya benar. Iya. Bro, bikin spanduk di Obet, bro. Iya. Ya kan? Iya. Itu marketing gua tuh. Secara tidak langsung Secara tidak langsung. mulut ke Nah, mulut. gitu. Nah. Itu dari mana? Dari eksistensi dan konsistensi. Udah. Kenapa saya berbicara demikian? Contoh gini, si A bikin bisnis, ya kan? Kadang-kadang tutup, Iya. kadang-kadang buka. Iya, benar. Benar nggak? Iya. Semaunya. Terus dia nggak komitmen, bukanya kadang jam 11 siang. Kadang lagi mungkin lagi otaknya lagi sehat, dia jam 6 udah buka. Iya. Nah, ini nggak baik. Kalau misalkan jam kerjanya ditentukan jam 9 buka, gitu. tutup misalkan jam 8 malam, ya udah. Mau hujan angin kayak mau apa udah buka Coba aja. aja tetap. Nah, itu konsistensi. Eksistensi apa? Eksistensi itu gini. Saya meskipun berbisnis beberapa bidang bisnis yang lain, tapi tidak meninggalkan percetakan. Tetap Nah, konsisten ya Kang. Tetap konsisten karena saya perlu eksistensi kan, Iya, gitu. betul. Jadi ketika saya tidak tergiur, oh bisnis ini ternyata lebih menjanjikan, melupakan percetakan yang sudah membesarkan nama saya, Nggak bisa. boleh. Nggak Nggak boleh, ya. Jadi harus tetap kita rawat bisnis ini gitu supaya orang nih sekarang bikin spanduk. Spanduk itu kan nggak setiap hari bikin ya. Iya. Mungkin 5 bulan lagi mereka baru datang, tapi Iya. kita eksistensinya ada. Iya. Tempatnya ada dan buka juga setiap hari bisa dijangkau kan gitu. Jadi Waktu orang tuh yang sama, ketika butuh jasa kita sudah langsung in di dalam otaknya itu Obet. Iya. Seperti itu. Nah, itu marketing yang paling good itu. Tapi harus diimbangi dengan kualitas ya Kak. Betul, Mulut ke betul. mulut gak bisa kalau kualitasnya tetap Betul. jelek. Nah, Betul. Kualitas nomor 1. nomor 1. Nah, Akang dalam bangun bisnis ini ngelakuin riset dulu nggak sih? Nah, misalnya riset target marketnya. Betul. Nah, kalau yang bagian yang ini konyol, ini nggak perlu diikutin ya. Kalau bagian yang ini nggak perlu diikutin, tapi saya harus jujur berbicara di sini. Saya itu kan sebenarnya bisnis itu lebih di Jakarta awalnya, Iya. ya kan, di kota lah. Gitu. Cuman saya ada keinginan dan saya tuh punya apa ya terhadap daerah saya gitu. Saya pengen memajukan daerah saya. Jadi saya bawa teknologi dari Jakarta ke Panimbang ini tanpa melakukan riset dulu. Gitu. Pasarnya berapa gitu ya kan. Terus kemungkinan per hari bikin spanduk berapa, blank, saya nggak pakai hitung-hitungan itu. Yang mendasari saya melakukan itu semua adalah saya pengen membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah saya. Dengan cara apa? Saya membawa teknologi ke sini, Dari gitu. Saya buka digital printing di sini pada saat 2013 tuh gila, masih bukan seperti sekarang. Iya. Masih sepi Masih ya. sepi, nggak seperti Pembangunan hari ini. belum seramai ini. 2013 loh, orang itu Obet bikin apaan? Gitu. Iya. Bikin klinik. Orang bilang bikin klinik begitu. Iya. Lucu. Iya. Gila keren. Soalnya percetakan tuh Betul. apa sih percetakan? Percetakan Iya. apa gitu. Saya ya terbukti pada saat itu begitu saya buka lama banget tuh sampai ada orang yang bikin spanduk gitu kan. Nah, kalau yang bagian ini jangan diikutin. Kang, kalau boleh tahu nih, apa aja sih hal yang harus kita hindari agar kualitas dan ininya tuh terus berjalan gitu, Kang? Yang dihindari. Iya, yang harus dihindari. Yang harus dihindari ya melanggar yang dua itu tadi. Eksistensi dan konsistensi itu. Iya, Kalau melanggar itu ya udah hancur. benar Hancur. juga sih. Hancur. Gitu. Jadi gampang-gampang mudah sih sebenarnya mempertahankan bisnis itu. Membangun itu tidak sesulit mempertahankan. Ingat loh, Iya. ya. Membangun itu tidak sesulit dengan mempertahankan. Pertahankan ya. Mempertahankan itu luar biasa godaannya. Kalau membangun, kita punya semangat, Semangat. spirit yang luar biasa kan. Namanya masih awal ya. Awal, Semangat. gitu kan.
tidur aja sampai nggak nyenyak kan, pengen cepet pagi kan, Iya. gitu. Benar. Tapi setelah bisnis itu berjalan, kemudian ya itu tadi, karena tidak diukur dan tidak terukur, akhirnya nemu jenuh, ya kan, malas ke percetakan atau malas ke kantor gitu kan, sehari nggak datang ke kantor, ya kan. Oke, sebenarnya tidak masalah, kita order tidak masalah, tapi kan secara tidak langsung itu menciptakan peluang-peluang apa ya, yang sekiranya bisa membuat bisnis kita mundur. Benar. Kalau sistemnya belum terbangun handal, jangan deh. Kecuali sistemnya ini sudah handal. Makanya saya setelah saya bisnis ini berjalan, yang paling saya utamakan adalah apa? Saya investasi untuk membangun sebuah sistem di perusahaan itu sendiri. Karena apa? Saya di kemudian hari pasti dapat jenuh. Iya. Iya. Saya juga pasti melirik ke bisnis yang lain, Iya. ya kan? Itu udah pasti tuh, pengen gitu. Godaan ya kan? Godaan. Dan bener aja kan, bener aja. Ketika saya melihat ada peluang, saya harus expand nih ke bisnis B gitu kan. Tapi bisnis A kita harus kuatkan dulu sistemnya agar dia mampu berjalan tanpa kita pun. Gitu kan? Iya. Dia mampu berjalan tanpa kita pun. Kita sudah fungsi sudah tinggal ngontrol aja ke sana gitu. Nah, kalau sistemnya sudah kuat, sudah berjalan, ya kita mau malas-malasan juga ya boleh-boleh aja. Iya. Nah, dalam usaha Akang ini apakah memiliki jadwal atau jam kerja yang tetap gitu? Harus Harus. seperti yang saya bilang tadi, kembali ke awal ya, eksistensi dan konsistensi itu mengatur semua tentang jam kerja dan macam-macam gitu. Kalau misalkan kita buka jam 9, tutup jam 8 malam, udah mau hujan angin mau apa juga buka-buka gitu. Harus Iya. dijalani. Harus gitu. Betul. Jangan sampai tiba-tiba orang datang ke situ, kok nggak buka? Alasannya kenapa? Ya kan? Nah, ini yang perlu dihindari yang seperti ini. Iya, menurut Akang nih seberapa penting sih adanya jam kerja gitu? Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting karena itu mendidik agar karyawan kita disiplin juga. Disiplin pastinya. Gitu. Kalau di usaha ini tuh Kang, kita ada saran dan masukan nggak sih? Dari Kayak untuk orang lain gitu, kayak untuk customer memberikan saran dan masukan gitu. customer memberikan saran ke Iya. kita. Iya. Banyak. Gitu. Banyak. Oh iya. Banyak. Dengan cara apa? Sebenarnya kita melihat bahasa tubuh mereka juga itu salah satu masukan. Betul. Iya. Kalau kita respect ya, kecuali kalau kita nggak respect gitu, Cuek aja. tidak bisa mengerti bahasa simbol ya nggak tahu, itu sih lain cerita. Tapi gini Neng, ini dinamikanya itu di dunia bisnis ya, bukan cuma percetakan. Misalkan si A datang ke percetakan kita kan, membeli produk kita, atau datang ke tempat bisnis kita membeli produk kita layani dengan sebaik-baiknya. Kenapa saya bilang bahasa tubuh? Kita melihat mereka happy nggak sih? Ya kan? Puas atau tidaknya? Iya, puas. Itu kan bisa kita ukur dari sana. Iya. Kalau misalkan orangnya tiba-tiba datang ke kita merengut gitu, marah-marah, jelas berarti apa? Kita tidak melayani tidak sebaik-baiknya. Iya. Gitu kan? Pasti deh kalau misalkan kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik, melayani sesuai dengan SOP kita, orang akan happy. Gitu. Menurut Akang, seberapa penting sih saran atau masukan dari customer itu? Sangat penting karena ini juga mampu mendewasakan bisnis kita. Gitu. Sangat penting. Makanya saya setiap ada apa-apa atau setiap membuat produk sesuatu tuh ke konsumen selalu ditanya bagaimana Pak, apa ada yang kurang atau bagaimana? Selalu begitu. Itu penting ya Kang? Penting, untuk sangat kita, penting. untuk usaha Akang. Sangat penting. Sangat penting untuk ya itu Evaluasi memperbaiki. lagi buat kedepannya lebih baik lagi. Sangat penting. Jangan sampai Sangat lakukan. Harus siap menerima saran itu. Oh iya, harus terbuka. Harus Kalau mau bisnis ya harus terima saran. harus kan? terbuka. Harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari customer, harus terbuka. Iya. Supaya maju lebih. Gitu. Nah, nih Kang, berbicara tentang usaha Akang sekarang nih, terutama di percetakan ini, nah pasti ada namanya omset nih. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, teman-teman pasti nungguin, omsetnya berapa sih Kang per bulan? Omset di percetakan sebelum pandemi, Sebelum pandemi, sebelum pandemi itu mungkin sehari ya tembus sekitar 6 juta, 5 juta sehari. sehari itu tembus 5 sampai 6 juta. 6 juta.
Berarti sebulan ya kurang lebih sekitar 150 atau 180 juta. 150 sampai 180 juta. Wah, tuh sebulannya. Besar ya. Nah, kalau lihat sekarang nih keadaan sekarang Kang, kalau pas sudah ada pandemi nih, gimana? Omsetnya semakin menurun atau gimana? Meningkat. Sebenarnya tidak begitu terganggu kalau untuk dunia percetakan, tidak begitu terganggu oleh pandemi COVID-19 COVID-19 ini. Cuman kalau secara langsung kan tidak terganggu karena kita kan bukan barang, ya percetakan itu kan bukan sesuatu yang primary, bukan maksudnya bukan sesuatu yang kayak makan itu kan jadi bahan pokok kan. Iya, bahan pokok. Nah, percetakan itu kan bisa dinantiin lah kan, nggak urgent amat, nggak begitu terganggu. Cuman ada imbas, imbasnya di mana? Imbasnya ya bahan jadi pada naik gitu, sehingga kos labanya jadi berkurang, itu aja. Nah, dengan omset segitu, apakah sudah bisa ini menutupi biaya produksi dan gaji karyawan? Sudah. Termasuk cukup besar sih ya. Sudah. Nah nih, untuk yang terakhir nih, apakah Kang punya motivasi nih untuk teman-teman atau yang lain ingin mencoba nih, terutama berbisnis, apalagi di bidang industri kreatif? Apakah Akang punya motivasi untuk menyemangati teman-teman semua nih? Buat teman-teman, buat adik-adik, dan buat siapapun yang melihat video ini, mungkin salah satu quotes dari saya adalah jangan menunda besok jika kita bisa melakukan sesuatu hari ini. Jadi jangan menunda nanti kalau kita mau membangun bisnis, hari ini lakukan gitu. Yang paling penting yang saya bilang di awal tadi, kita harus tahu dulu kita ini passionnya ada di mana, ya kan? Jangan kita passionnya ada di seni tapi bisnisnya bisnis makanan, itu kan tidak matching ya gitu. Jadi kalau memang kita senangnya itu bisnis makanan, ya udah bisnis makanan gitu. Jangan pernah sekalipun melihat bahwa apa yang akan kita kerjakan ini jangan gengsi lah intinya. Jangan malu, jangan gengsi. Karena apa? Sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, yakin nanti juga akan menjadi besar. Bertahap ya, berkembang. Betul. Nah, karena urusan gengsi itu kan urusannya urusan besar atau kecilnya. Iya. Ya kan? Ego ya. Betul. Nah sekarang kalau misalkan yang kita jalankan cuman sekedar bisnis di makanan, kayak misalkan makanan buka puasa kayak sekarang Ramadan ini kan. Ramadan. Mungkin kalau ukurannya satu meja kecil. Iya. Tapi kalau kita punya food court di mana-mana kan jadi besar. Iya. Itu sudah tidak gengsi lagi. Bener kan? Cuman di mana-mana ya. Betul. Jangan mandang misalnya dagang kolak aja. Jangan. Iya. Kalau kolaknya ada banyak cabangnya, Ya sama, percetakan juga kalau misalkan ngerjain cuman bikin kartu nama doang kecil berapa sih? Gitu kan. Tapi kalau sudah misalkan kita sudah bekerja sama dengan perbankan, itu kan menjadi sesuatu yang besar. Udah nyetaknya bukan 100-200 lagi. Nah itu mungkin motivasi dari Kang Obed nih untuk teman-teman semua biar bisa bersemangat nih, ingin merambah ke industri kreatif. Nah, ya, satu hal nih saya kelewatan, apa nih? semua ya. Ini tidak kalah penting. Adik-adik semua ini sekolah, Iya. ya kan? Betul. Saya nih nggak sekolah. Jadi harusnya kalau secara pencapaian kalian harus lebih daripada saya yang sekolah, ya kan? Harus malu dong, lulusan SMP, ya kan? Betul kan? Kayak gitu aja. Nah teman-teman, tadi kita udah berbicara sama Kang Obed nih yang Punya percetakan terutama di industri kreatif. Nah jadi pesan dari Kang Obed ini, kita jangan malu, jangan gengsi. Terus kita harus berdiri nih sesuai passion kita. Misal kita suka ngelukis, coba kita tekunin dulu basic ngelukis, nanti bisa berkembang. Kita suka masak, nah kita bisa kembangin dari walaupun kita cuma bikin makanan, icip-icip, nanti bisa punya restoran. Nah intinya kita harus konsisten, kata Kang Obed, dan jangan lupa harus jujur, karena kuncinya harus jujur. Nah terima kasih Kang Obed. Baik. Kita semua udah mewawancari Kang Obed agar teman-teman semua lebih bersemangat lagi. Baik. Nah, terima kasih semua, Kang Obed juga, terima kasih atur nuhun. Nah, mungkin sekian dari ngopi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.